الآيات والذكر الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita menjaga rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia dan singkat ini kita masih berkanya adalah kekuatan iman, Islam, jasmani dan rohani, sehingga kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini. Dapat sholat Jumat bersama-sama di Masjid Nurul Huda yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat kekurangan sholat apapun. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah yang mulia ini, sholat kita, zikir kita, iktikaf kita, bacaan kita, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tasawuf kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat sekalian. Hadirin jamaah yang berbahagia, melalui para yang beliau sebuah berwasiat usia diri sendiri menyebar jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam dari mana sebenarnya yang selalu beramal ma'ruf dan bernahi munkar, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena kita dapat mengarungi hidup yang singkat ini selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian berbahagia, kita saat ini berada di bulan Zulhijjah. Kita kurang sebentar lagi akan merayakan Idul Adha tanggal 17 Juni. Kita akan lebaran Idul Adha kembali. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini, detik ini, hari ini, jam ini, kita masih ditemukan oleh Allah di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat dan suatu apapun. Betapa banyak kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang saat ini mungkin berbaring di rumah sakit, yang saat ini mungkin berbaring di rumah, yang saat ini mungkin tidak disolat Jumat lantaran kesibukan, lantaran perjalanan, lantaran dan lain-lain. Benar-benar mereka semuanya akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kami informasikan bahwa saat ini jamaah kita yang berangkat, keluarga kita yang berangkat, jiran tetangga kita yang berangkat, hari ini sudah gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama sudah selesai. Berarti jamaah haji yang ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk dari Indonesia sudah separuh berangkat. Dari 221.000 yang tahun ini berangkat, sudah ada separuh di sana. Masih ada separuh lagi untuk gelombang yang kedua, kloter yang pertama. Kenapa yang kami sampaikan kepada kita semuanya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam untuk kita semuanya. Barang siapa yang sudah menyempurnakan rukun Islam yang ke-5, bagi yang mampu, sampaikan lagi, bagi yang mampu, saya sampaikan kembali, untuk berangkat haji tahun ini
memerlukan biaya 54 juta. Kenapa yang kami sampaikan? Dan waktu tunggu kita untuk daftar tahun ini, untuk daftar tahun 2024 ini, kita akan menunggu keberangkatan 24 tahun yang akan datang. Kalau jamaah sekarang sudah umur 60, berarti akan berangkat umur 84 tahun yang akan datang. Kalau jamaah saat ini umur 50, berarti akan berangkat tatkala umur kita sudah 74 tahun yang akan datang. Kepada itu yang berbahagia, alhamdulillah nikmat kita ini 24 tahun. Bahkan kota-kota lain ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 34 tahun masa tunggu. Dan alhamdulillah kita masa tunggu kita 24 tahun. Maka dari itu yang punya kemampuan, punya istiqomah, kemampuan harta, kemampuan ilmu, kemampuan kesehatan, mumpung masih muda, mumpung masih muda, sampaikan, mumpung masih muda, daftar. Kenapa Nabi sampaikan? Karena tahun ini yang berangkat haji tahun ini yang tertua untuk di Indonesia, untuk bapak-bapak 109 tahun berangkat, dan untuk ibu-ibu 121 tahun berangkat. Yang termuda 18 tahun. Untuk kita Sumatera Selatan yang tertua 90 tahun dan yang termuda 18 tahun. Kenapa tidak bisa sampaikan bahwa ibadah haji adalah memerlukan semuanya? Al-hajju ashhurun ma'lumat, wa man farada fihi al-hajj wa la rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Jangan mentang-mentang kita kaya lalu kita berangkat. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu lalu kita berangkat. Jangan mentang-mentang kita punya kelebihan semuanya lalu berangkat. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disampaikan? Karena haji adalah panggilan Allah, karena umrah adalah panggilan Allah. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun, kata Allah, maka selesai. Bukan mentang-mentang kita kaya kita berangkat, bukan, tapi itu panggilan Allah. Maka kalau biasa disampaikan labbaik Allahumma labbaik, Allah memanggil, Allah yang memanggil. Kita duyufullah, kita tamu-tamunya Allah, kita akan dirawat oleh Allah, kita akan disuguhkan apapun oleh Allah. Maka kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lainnya. Yang kedua, kita sering menyampaikan sesuatu kepada kawan-kawan kita yang berangkat umrah berangkat haji adalah mudah-mudahan menjadi haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dalam keadaan selamat, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua berbahagia. Kita mengucapkan kata-kata mabrur sangat mudah di lisan kita. Kita mengucapkan kata-kata yang makbul sangat mudah di lisan kita. Tapi prakteknya subhanallah. Para bapak-bapak haji yang sudah berangkat, para bapak-bapak yang sudah umrah bisa melihat situasi dan kondisi saat ini. Berapa banyak sugan-sugan Allah, baik yang mudah untuk kita maupun sugan-sugan Allah. Mungkin yang tidak baik dengan kita itu semua yang sugan Allah. Maka terima dengan ikhlas, terima dengan sabar. Maka salah satu syarat untuk menjadi haji yang mabrur dan mabrur si Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Ada sesuai dengan manasiknya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manasik yang diajarkan oleh ketua-ketua KBH kita, manasik yang diajarkan oleh asatidz kita, manasik yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai kita. Itu kita ikuti dengan seksama. Karena mereka bisa bagi kembali. Karena banyak sekali kawan-kawan kita, rekan-rekan kita jamaah. Bisa lihat saudara-saudara baca sekalian, bisa kita lihat bersama bagaimana orang mendekati Ka'bah sebegitu geremnya dengan Ka'bah, sebegitunya dengan Ka'bah, sehingga ada sebagian yang mengoles-oleskan badannya di dinding Ka'bah, digesur-gesurkan badannya di dinding Ka'bah, sorbannya dilepas, dioles-oleskan di dinding Ka'bah, kopiahnya dilepas, dioles-oleskan di dinding Ka'bah, ikhramnya dilepas, dioles-oleskan di dinding Ka'bah. Tapi masih banyak yang melakukan itu demikian. Padahal itu tidak menyalahi manasik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin berbahagia. Yang ketiga, supaya kita menjadi haji dan umrah yang makbul dan makbul Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita ikhlas meninggalkan keluarga, kita ikhlas meninggalkan pekerjaan, kita ikhlas meninggalkan jamaah, kita ikhlas meninggalkan kampung kita ikhlas meninggalkan semuanya yang ada di Indonesia. Maka sebagian kita dalam mengantar jamaah kita umrah dan haji, kadang kita azankan, kadang kita komatkan, seolah kita mengantar jenazah yang tidak akan pulang kembali ke kita. Minta ampun kepada jiran tetangga, minta ampun kepada istri, minta ampun kepada anak, minta ampun kepada semuanya. Lalu tatkala kita akan melangkah ke rumah, diazankan, dikomatkan, dan ada bahkan yang sebagainya ngomong, jangan lihat ke belakang. Kalau sudah kita melangkah, jangan lihat ke belakang. Sebagian ada yang bicara begitulah. Kita mengantar kawan-kawan kita, mengantar jamaah kita akan berangkat umrah dan haji. Dan kita akan sama, mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita, lingkungan kita, tetangga kita yang saat ini berangkat akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pulang ke Indonesia, pulang dengan jamaah, kumpul dengan kita di masjid kita yang mulia ini, memperoleh haji yang makbul, memperoleh haji yang mabrur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian yang belum berangkat, yang belum umrah, yang belum melihat, yang belum sempat berziarah ke Makkah baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan akan segera diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi ini yang berbahagia terakhir, kita doa bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, pengurus-pengurus kita akan selalu berkisah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, supaya kita akan menjadi negara yang badatun, thayyibatun, warifun wafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha wastata'tu wa sa'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يمد الإنسان وإذا ذكر وشوك ربا يذكر لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله له ما تصنعون